Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah jika kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Pada umumnya ada 3 penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah bibit penyakit, yang kedua karena pencemaran udara, yang ketiga karena fisik. Bibit penyakit yang ditimbulkan adalah flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Bibit penyakit ini berupa bakteri dan virus yang menyerang tubuh makhluk hidup. Kemudian, pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkannya adalah asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Serta fisik. Fisik merupakan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa penyakit pada organ pernafasan. Organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit. Kali ini kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem pernafasan seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Yang pertama, asma. Tentunya kalian tahu ya, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua, flu. Flu merupakan penyakit pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus dengan gejala batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Cara pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat ada tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri dengan gejala membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Yang kelima, peradangan pada pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Dengan gejala batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan yang dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter.
Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya. Apa? Untuk menanyakan suatu hal atau benda, di mana, biasanya tempat, kapan, waktu, siapa nama orang, jabatan atau pekerjaan, mengapa, alasan atau sebab, bagaimana cara atau proses, berapa, jumlah atau banyak benda. Bacalah teks berikut ini. Setelah membaca, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kata tanya yang dapat digunakan adalah apa dan di mana. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Kata tanya yang dapat digunakan adalah apa dan bagaimana. Yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, inilah beberapa pertanyaan dan jawaban berdasarkan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Properti tari memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan tari dari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Properti tari jenis lainnya diantaranya adalah topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini di buku tulis kalian dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.